Dalam Al-Quran beliau disebut Ibrahim, berasal dari dua kata, Ibo dan Rahim, artinya bapak yang pengasih atau penyayang. Nama Rahim di akhir kata Ibrahim diambil dari sifat Allah, Ar-Rahim, yang berarti pengasih. Kata lainnya Ar-Rahman, yang berarti penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 41, ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Alkitab, atau kitab-kitab para nabi. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membetulkan, dan dia seorang nabi. Kaum Nabi Ibrahim adalah keturunan Arfatsah bin Sam bin Nuh, yang tidak kebagian tanah pada waktu Nabi Nuh AS membagi-bagikan tanah kepada anak cucunya. Tanah mereka diserobot oleh keturunan Kanaan bin Ham bin Nuh, di mana wilayah tersebut sekarang bernama Palestina, sehingga hiduplah mereka menjadi orang asing di wilayah utara kerajaan Namrud, di daerah Mosul dan sekitarnya. Sebagaimana keturunan Nabi Sam lainnya, yakni kaum Hud dan kaum Soleh, yang dimusnahkan Allah karena melakukan perbuatan maksiat, sebab menyekutukan Allah dengan manusia yang sudah lama meninggal dunia, maka Bani Arfatsah lebih parah lagi, karena sama sekali sudah melupakan Allah Tuhannya. Mereka sudah menyembah patung-patung berhala. Di tengah-tengah kaum itulah Nabi Ibrahim AS lahir dan tumbuh dewasa, hingga akhirnya menikah dengan seorang wanita dari kaumnya sendiri yang bernama Siti Sarah. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar adalah salah satu pemuka agama penyembah berhala di kalangan kaumnya. Azar sendiri memiliki 3 orang putra, yaitu Ibrahim, Nahur, dan Haran. Haran bin Azar memperanakan Lut. Ketika Azar ayah Nabi Ibrahim masih hidup, maka meninggallah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim bagian utara. Ibrahim dan Nahur kedua-duanya kemudian menikah. Istri Ibrahim ialah Siti Sarah dan istri Nahur bernama Siti Milkah. Siti Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak, sehingga Nabi Ibrahim mengangkat keponakannya sebagai anak, yaitu Lut bin Haran. Begitulah mereka semua mengikuti agama ayah mereka Azar sebagai penyembah patung-patung bersama dengan kaum mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin lama Ibrahim semakin ragu dengan keyakinan menyembah berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 83, dan sesungguhnya sebelum itu Ibrahim benar-benar termasuk golongan mereka. Sehingga mulailah beliau mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu terbenam, dia pun kembali merasa tidak yakin dengan matahari tersebut. Maka demikianlah Allah perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungannya yang terdapat di langit dan di bumi. Dan Allah memperlihatkannya agar dia bisa menjadi orang yang termasuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan diri di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan segala ciptaannya di langit maupun di bumi. Dan Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah Nabi Ibrahim melaksanakannya, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka semakin yakinlah dia atas kebesaran Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutusnya untuk berseru kepada kaumnya itu. Nabi Ibrahim memulai dakwanya di kalangan keluarganya sendiri, dan berkatalah beliau kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Berkatalah Azar bapaknya, bencikah kamu kepada persembahan-persembahanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Berkatalah Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu serukan selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.
Demikianlah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjadi kafir karena doa Nabi Ibrahim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada seluruh kaumnya pada sebuah upacara ritual persembahan berhala atau persembahan patung-patung yang dihadiri oleh bapaknya dan seluruh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu mengambil kesempatan itu untuk berbicara di hadapan mereka. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Lalu dia dibantah oleh kaumnya. Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang yang bercanda?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan keduanya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Maka para pemuka-pemuka dari kaumnya itu mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa patung-patung mereka itu akan segera mendatangkan malapetaka kepada Nabi Ibrahim jika dia menentang sembahan-sembahan mereka itu. Begitulah kaumnya itu berusaha menakut-nakuti beliau. Dan Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadamu, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu telah mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya." Namun kaumnya terus saja menentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan berusaha mengusir beliau pergi dari hadapan mereka. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan menoleh ke belakang seperti ayam. Maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar yaitu Islam. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Maka sejak saat itu berkatalah Nabi Ibrahim di dalam hatinya, "Untuk sebuah rencana yang besar, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Pada suatu malam, Nabi Ibrahim menyusup, memasuki kuil tempat patung-patung itu disimpan. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata kepada patung-patung itu, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali patung yang terbesar dari patung-patung yang lain yang tidak dihancurkannya, agar suatu saat jika mereka kembali ke kuil mereka untuk menyembah kepadanya, maka terlihatlah patung-patung itu hancur lebur. Lalu orang-orang kafir itu berkata setelah melihat kekacauan Tuhan-Tuhan mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan." Maka dikumpulkanlah seluruh warga guna menyaksikan sidang untuk mengadili Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kaumnya datang ke rumah Nabi Ibrahim dengan bergegas untuk menjemput beliau menuju ke gedung persidangan. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri dengan tanganmu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu buat itu dengan tanganmu sendiri." Orang-orang kafir itu berkata, "Sungguh lancang kamu, jawablah dengan sungguh-sungguh, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka, dan seluruh yang hadir di situ terdiam. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menyesatkan diri sendiri." Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Maka murkalah seluruh orang-orang yang hadir di persidangan tersebut, dan akhirnya Nabi Ibrahim didakwa bersalah dan dihukum dengan hukuman pembakaran hidup-hidup. Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu, lalu bakarlah dia, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Lalu Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Nabi Ibrahim, maka Allah menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Selain itu, mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Allah jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan setelah peristiwa pembakaran yang gagal itu, Allah menurunkan rasa khawatir di hati Azar. Karena itu Azar menjadi takut terhadap kaumnya, karena merasa kaumnya itu masih ingin membunuh anaknya di kemudian hari. Azar lalu mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan kepada mereka agar segera meninggalkan negeri itu bersama dengannya. Lalu Azar membawa Nahur dan Ibrahim anaknya beserta seluruh menantu dan cucu-cucunya, termasuk Lut anak Haran atau anak angkat Nabi Ibrahim. Azar berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim untuk pergi ke tanah Sandiwarfa di Turki Selatan. Lalu sampailah mereka ke negeri itu dan menetap di sana.
Setelah Azar dan keluarganya meninggalkan kampung halamannya, Allah Subhanahu wa taala lalu memusnahkan kaum Nabi Ibrahim sehancur-hancurnya dan tak seorang pun yang tersisa karena kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 70. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang kemusnahan orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan Azar beserta keluarganya menetap di Sanli Warfa hingga Azar meninggal dunia. Lalu Nabi Ibrahim berpisah dengan saudaranya Nahur, karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar hijrah ke negeri Kanaan guna berdakwah di negeri tersebut. Setelah berdiam di Kanaan selama beberapa tahun lamanya untuk berseru kebenaran agama Islam, namun masyarakat di sana tidak ada yang mau mengikuti Nabi Ibrahim untuk memeluk agama Islam, sehingga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan negeri Kanaan menuju Mesir, karena Allah hendak mendatangkan bencana kekeringan dan kelaparan di tanah Kanaan tersebut. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mendatangi Fir'aun, raja Mesir, karena Fir'aun telah berdosa, sebab telah menasbihkan diri sebagai Tuhan di depan rakyatnya. Sesampainya di Mesir, berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, sesuai yang diperintahkan Allah kepadanya, "Wahai istriku, jika ada yang bertanya kepadamu, maka sampaikanlah bahwa saya adalah adik dari Ibrahim." Siti Sarah memiliki paras yang cantik rupawan, maka tertariklah Fir'aun kepadanya. Lalu diboyonglah Siti Sarah ke istananya untuk dijadikannya sebagai istri, sehingga bebaslah Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki istana karena dianggap sebagai abang dari Siti Sarah. Begitulah Siti Sarah tinggal di istana Fir'aun. Dan nama perempuan itu Siti Hajar. Dengan demikian Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dengan bebas bertemu Fir'aun, lalu berseru kepadanya tentang kebesaran Allah. Namun Fir'aun mendebatnya dan menyangkal seluruh perkataan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Padahal Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Setiap kali Fir'aun ingin mendekati Siti Sarah, maka berguncanglah tanah Mesir dengan berbagai malapetaka yang membuat Fir'aun semakin curiga. Maka bertanyalah dia kepada dukun-dukun istana. Pada zaman itu, pintu langit belum ditutup, sehingga iblis masih bisa mencuri-curi berita. Berkatalah dukun-dukun itu kepada Fir'aun, "Sesungguhnya Siti Sarah itu istri Ibrahim yang diutus Tuhannya kepada Fir'aun, sehingga Tuhannya lah yang mengirim berbagai masalah itu ke negeri Mesir." Maka terkejutlah Fir'aun, lalu segera memanggil Ibrahim untuk menghadap. Dan berkatalah dia karena takut kepada Tuhannya Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang telah kau lakukan ini? Mengapa engkau tidak mengatakan bahwa dia adalah istrimu, sehingga Tuhanmu mendatangkan malapetaka di negeri ini?" Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa prajurit untuk mengantarkan Ibrahim keluar dari Mesir bersama-sama dengan istrinya dan segala miliknya, serta Lut dan Siti Hajar. Maka tinggallah mereka di wilayah selatan Kanaan di sekitar padang gunung Negev. Pada saat itu, Lut sudah dewasa dan sudah saatnya berpisah dengan ayah angkatnya Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam kemudian tinggal di sebelah timur sungai Yordan, yang sekarang disebut Yordania, dan dia berdiam di tengah-tengah bangsa Sodom yang durhaka. Sepeninggalan Lut, Nabi Ibrahim merasa sepi, sehingga berdoalah dia kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Sehingga pada suatu hari Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah negeri bernama Nusantara dalam sebuah perjalanan malam. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Pandanglah negeri itu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jelajahilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri Nusantara itu." Tidak lama setelah perjalanan malam ke Nusantara, Siti Sarah istrinya menyerahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar bernama Ismail yang lahir dari istrinya Siti Hajar. Betapa bahagianya Siti Sarah dan Siti Hajar atas kelahiran putra mereka yang telah menghibur keluarga Ibrahim. Dan setelah masa menyusui telah berakhir dan Ismail telah menginjak usia 2 tahun, maka Allah menurunkan perintah bersunat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk anaknya Ismail agar disunat ujung kemaluannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji Siti Sarah dengan perpisahannya dengan putranya itu. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim agar membawa Ismail ke sebuah lembah di Jazirah Arab
karena di sanalah Ismail dan ibunya akan menetap. Maka tatkala anak itu sampai pada umur dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di mana pelipisnya menyentuh batu. Dan Allah memanggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Allah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan karena peristiwa itu, maka seluruh umat muslim diwajibkan untuk berkurban di setiap hari raya Idul Adha. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dari Dajjal, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Demikianlah negeri tempat Nabi Ismail berdiam kelak. Di akhir zaman nanti dijadikan Allah menjadi kaya raya dan makmur. Bahkan orang-orang kafir dari kaum Arab Badui dan kafir Quraisy yang tinggal di sana pun diberikan kesenangan duniawi karena doa Nabi Ibrahim tersebut. Berdoalah Nabi Ibrahim, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa tersebut dipanjatkan Nabi Ibrahim sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah batu bernama Hajar Aswad kepada Nabi Ibrahim agar membangun bait Allah di atasnya. Dan batu tersebut berasal dari Jannatul Adnin atau berasal dari Nusantara. Salah satu batu dari dua batu yang diberikan kepada Habil dan Qabil untuk melakukan persembahan. Batu tersebut berfungsi guna mensucikan tanahnya beberapa radius dari tempat batu itu diletakkan. Karena tanah milik Nabi Ismail itu dahulunya telah diharamkan Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Dengan sucinya tanah tersebut, maka keturunan Nabi Ismail bisa sholat di atasnya sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, agar keturunannya kelak bisa sholat di atas tanah negeri tersebut. Lalu Ibrahim meninggikan kemuliaan Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Setelah itu beliau berdoa lagi, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang." Dengan doa itu kelak pengunjung haji terbesar di Mekah berasal dari Indonesia. Bahkan pemerintah kerajaan di akhir zaman nanti terpaksa memberi kuota haji karena membludaknya harapan keturunan Nabi Ibrahim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul yang bernama Muhammad, yang Engkau janjikan kepada seluruh manusia sebagai rahmat semesta alam dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 125, "Dan kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dari Dajjal. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud." Pada suatu hari setelah Nabi Ibrahim kembali ke Kanaan dan meninggalkan Ismail dan ibunya di Jazirah Arab, maka datanglah utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak bisa menjamah makanan itu, Ibrahim memandang aneh kelakuan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang soleh." Dan Siti Sarah istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Maka Allah sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak kelak akan lahir putranya bernama Yakub. Istrinya berkata di dalam hati, "Sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."
Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Berkatalah Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Tidak lama setelah itu maka mengandunglah Siti Sarah lalu melahirkan seorang putra bernama Ishak. Sehingga dengan demikian Nabi Ibrahim telah mempunyai dua putra dari Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan kedua putranya itu kelak sebagai cikal bakal terbentuknya dua bangsa besar, yakni Bani Quraisy dan Bani Israel. Dan dari kedua bangsa itu akan lahir seorang khalifah di akhir zaman bergelar Imam Mahdi, yang di dalam dirinya menitis Nabi Isa alaihissalam. Dan khalifah tersebut akan lahir di bumi Nusantara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang imam bergelar Imam Mahdi dari keturunanmu bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, apakah dari seluruh keturunanku? Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Jadi Allah tidak menjanjikan khalifah itu lahir dari seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah mensortir keimanan dan ketakwaan mereka sebelum mereka ditempatkan di bumi Nusantara. Sehingga penduduk Nusantara kelak adalah manusia-manusia pilihan Allah yang juga tidak lepas dari ujian Allah. Dan dari sanalah Imam Mahdi lahir melalui percampuran darah antar keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 33-34. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat menjadi satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sesungguhnya adalah bapak bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia inilah yang dicaci maki Allah di dalam kitab Al-Quran, Taurat dan Injil, serta kitab-kitab para nabi lainnya. Karena sebagian besar dari mereka telah bermaksiat menyekutukan Allah.